Oke guys, ya baik lagi sama gua karena data nggak bisa bohong ya. Ya hari ini gua mau bahas BMSR. Ini jadi booming karena meledak gede banget nih. Dalam berapa hari hampir arah terus. Ya, ya. Yang ditanya kan, ini beneran gak naiknya ya? Karena bandar atau karena bener fundamentalnya? Ya, jadi gue cuma mau bilang bahwa dalam pasar modal ya, ada yang dinaikkan karena bandar, ya memang. Tapi cirinya gampang, naikkan karena bandar, bandar naikin tuh mau ngarungin lo, intinya itu aja. Ya pasti akan turun lagi harganya. Tapi kalau kenaikan pure karena fundamental, dia akan stay di situ. Ya, cenderung naik lagi atau stay. Jadi itu bedanya, dan mulai detik ini kita harus bisa peka bedain mana yang naik karena bandar, mana yang naik karena betul pure karena fundamental, ya harus bisa bedain. Kalau kita nggak mau belajar cara bedainnya dari sekarang, ya lu akan dimakan terus sama bandar gitu. Sekitar seminggu lalu gue ditanya terus, bro itu PTDU naiknya gorengan apa enggak? Lu nggak perlu terlalu sering lihat laporan keuangannya, lu lihat aja di RTI bentar. Gue lihat I1-nya PTDU aja udah minus. Waktu itu gue ditanya pas lagi di sini gue ditanya, bro ini PTDU naiknya bener? Gue lihat Q1-nya aja udah rugi, gimana ceritanya dia naik? Ini bohong berarti. Udah pasti bandar, ya kan? Nah kalau bandar, dia tuh harapin lo beli di sini nanti nih, 147 dia beli. Setelah dia lihat dia udah untung, dia akan karungin lo. Ini goalnya dia. Nah ini contoh kenaikan karena bandar ya, PTDU. Apa yang kejam lagi tuh true ya, ini kan true. Ya itu kalau karena kalau karena bandar ya, tapi kalau karena fundamental dia akan stabil. Ya sekarang kita mau bahas BMSR. Ekuitas 145 miliar ya. 151 miliar naik 4%. 126 miliar turun 16% ya. Turun. 2022 tahu-tahu 393 miliar. Naik 210%. Buset. Gila. Gila banget sih ini guys ya. Gue cuma bilang ekuitas bagus tuh 10% ke atas. Udah bagus itulah. Ya, ekuitas. 20% ke atas udah istimewa lah. 30% ke atas ya berarti udah bobo beggar. Ini apalagi ini. 210%. Ya lu bisa hitung lah, pasti naiknya langsung lonjak gitu lah ya. Ya ini hoki nih yang pegang dari harga murah ya. Guys, gue cuma ingetin ya di bursa pasar modal tuh lu sabar aja. Sabar. Kalau lu memang gak dapet momennya di BMSR ya gak usah FOMO juga. Ya itu mungkin bukan rezeki lo atau bukan rezeki gue. Ini juga mungkin bukan rezeki gue. Ya sabar aja. Yang penting lu safety first ya. Lu masuk di perusahaan yang aman. Duit lu aman. Jadi perusahaan yang sahamnya arahnya uptrend. Ya aman, gak langsung jeblos. Ya jeblos maksudnya langsung toto turun ke gocap. Ke gocap dan dia tidur di gocap tuh. Kayak saham baut NTBK tuh. Nah yang penting lo gak dibawa-bawa saham kayak gitu. Ya. Yang penting duit lo aman. Nah, perkara lo masalah nanti cuma untung 5%, 10%, 15%, atau kalau hoki ya 50%, 25%, 50% atau 100%, ya itu perkara belakangan. Nah, yang penting duit lo aman dulu. Ya. Oke, ini BMSR. Jadi secara ekuitas nih naik gila ya. Jumlah saham beredar 1,1 miliar. Maka book value 125, 131, 109, 340 dan ya karena kenaikan 66% per tahun maka book value di 2023 adalah 565. Maka per bulan naik 4%, maka ini kalau gue kali 3 kali berarti di April sampai Juni book value-nya BMSR tuh 385.
Dari sekilas sih kita udah tahu ya. Jadi kenaikan BMSR ini memang karena fundamental, bukan karena bandar. Ya. Gue cuma ngingetin guys ya, kadang kalau lu udah dari awalnya udah salah belajar dalam konteks, ya lu mungkin terlalu banyak belajar sama yang trader ya, yang technical atau yang bandarmologi, nggak salah, nggak salah. Cuma kadang ada beberapa yang alirannya di situ bikin orang jadi parno yang belajar sama dia. Jadi seolah-olah semua saham dikuasai bandar. Padahal enggak. Nggak semua ya guys. Bandar itu ada tapi nggak semua. Dan dia umumnya nggak tertarik tuh. Nah bandar-bandarin saham-saham yang kayak PTBA, Pegas itu nggak tertarik ya. Ya. Karena isinya kebanyakan orang tidur. Ya. Dia suka kalau di saham-saham kayak Goto gitu, itu buka itu suka ada mereka. Ya, jadi hati-hati guys ya. Jadi biar kita tuh jangan terlalu salah paham juga. Susah kalau emang udah dari awalnya udah salah. Nggak salah sih, ya gimana ya? Ya bandar ada tapi nggak berarti semua dikuasain bandar gitu. Jangan membuat statement bahwa semua dikuasai bandar ya. Jadi bingung gitu orang awam nanti. Atau gue cuannya gimana kalau gitu kalau semua dikuasain bandar? Jangan gitu ya guys. Itu maksud gue. Harga rata-rata saham saat itu 149, 81, 82, dan 263. Ya. PBV 1,19, 0,62 turun nih ya. Terus 0,75, terus 0,77. Nah harga prediksi gue harus proyeksiin dulu PBV-nya ya. Gue harus lihat dari laba soalnya. 4 miliar, total naik dari 134 miliar, naik 3.200% ya. Maka ini dikali 3.200% dapat 24, berarti per bulan naik 33%. Maka ini kalau gue kali 3 kali, gue dapat PBV 1,8. Nah angka ini yang gue pakai buat proyeksi ya. Maka harganya proyeksian gue 693 BMSR. Sekarang, wow 985 ya. Kita lihat PBV aslinya berapa. 985 dibagi book value yang tadi kita dapat 385. Ya, 2,55 langsung loncat guys ya, hanya dalam 1 kuartal aja. Ingat ya guys, perusahaan yang emang bagus, labanya bagus, susah lo hargain di bawah 1. Ini karena dia lagi rugi kan makanya begitu. Tapi gitu orang tahu dia bagus, orang berani bayar berapa aja. Sekarang jadi PBV BMSR adalah 2,55. Ya. Tuh. Ya kita bahas laba deh ya biar lebih pasti nih ya. 4,5 miliar lalu turun 1 miliar ya. Turun 63%, lalu naik 4 miliar, naik 145%, dan total 134 miliar, naik 3.000%. Oh iya, inilah yang buat dia langsung to the moon berkali-kali. Nah, sekarang kan pertanyaannya di harga ini mahal nggak sekarang BMSR ya? Nah, kita hitung. Ada hitungannya ya. Ya, supaya kita tahu kita nggak overhype juga gitu loh ya. Harus tetap make sense gitu ya. ROE 3,12 kali 4, 12%. Bagus ini ROE-nya. Ini 1% kali 4, 4% jelek. Ini jelek. Ini 3 kali 4, 12. Bagus. Nah ini 34%. Berarti ROE-nya kali 4, 120% dong. Gede banget ya. Ada apa ya? Ada isu apa ini? Oh ya, gue lupa. Tadi dia bergerak di bidang apa ya? Di bidang perdagangan bahan kimia dan beras ya. Oh iya. Jumlah sahamnya 71% dipegang Chainstand Finance Limited. Masyarakat 28%. Lumayan liquidnya, likuiditasnya. Lumayan. Ya. Jadi bergerak di bahan kimia dan beras guys ya. Dan juga oh ini
Gue kurang ngerti apa nih guys dagangannya ya. Ada minyak juga nih guys, investasi ya. Ya gue nggak tahu nih apa, tapi ini gede banget. Kalau bener dia room grow-nya naik 3000%, gede banget. Jadi kuartal 2 kemungkinan bisa meledak lagi ya. Kita hitung ya. Kita hitung bareng-bareng. Bisa jadi ini beggar ini. Beggarnya masih bisa jadi masih terus beggar. EPS 3, 1, 3 dan 116. Gila, berlipat-lipat dari sebelumnya ya. Ini kuartal 4 dia punya 4, minus 1, terus 55. Dan ini berarti kalau kali 4 berarti berpotensi dia tembus IPS 450 ya. Tutup buku 2022. Kira-kira. Kali 4 kan. Ya. 6 kali 4, 24, 464 lah. Sorry. Ya. Ya. DPS. Nah. Ini nggak bagi dividen ya guys. Belum ada catatan bagi dividen. Di sini dia rugi, kita maklumin 2020 nggak bagi dividen. 2019 tapi dia ada untung, ada 4. Tapi nggak bagi juga, gue nggak tahu alasannya. Yang ini dia belum bagi nih. Dia punya 155 IPS. Tapi dia nggak. Ini ROPS-nya gue cek, kalau gue nggak salah tadi gue cek ROPS-nya nanti 1 Juli. Nah, berarti penentu nih di 1 Juli guys ya. Lu mau lihat dia arah kemana? Nih, lu pantau nih ya. Dia kan punya IPS 155. Kalau dia bagi dividen 50% aja, maka dia berpotensi membagikan 75. Anggaplah skema. Ya, 75 dibagi di harga sekarang. Ya, yield 7,6%. Masih gede. Ini tutup buku tahun lalu ya, 2021. Gede. Masih bahan rebutannya. Nah, ini lo harus pantau ya. Jangan sampai dia dapat info dia nggak bagi dividen gitu loh. Nah, ini skema. Skema kalau dia DPR-nya 50%. Maka lo dapat yield 7,6%. Masih gede tuh guys ya. Masih gede. Nah, terus lo tanya, layak nggak di hold sampai 2023? Ketika nanti bulan Juli dia memutuskan bagi 75 gitu lah ya. Berarti lu udah bisa nebak dia akan bagi berapa di sini. Ya. Berarti di sini seumpama 50% ya, maka dia akan membagikan dividen sekitar tadi kan itu 75. Betul ya? Iya ya. Berarti dia akan membagikan dividen sini sekitar 232. Wow. Berarti kalau 232 harga masih 985. 23% salah harga ini guys. Ini mirip-mirip SMDR dulu ya, kayak gini ya. Ya, kalau dia bagiin 232. Kalau dia bagiin 232, maka harga wajarnya dia, murahnya dia ya. Rumus gua kan dividen kali 10 ini murah. Berarti 2.320 ini BMSR masih murah. Mahalnya di angka berapa? 4.640 kali 20-nya. Nah itu. Realistis biasa tembus kali 15 ya. 232 kali 15. Ya 3480. Jadi chance-nya gede banget tembus sampai 3480. Ini dengan catatan dia bagikan di 1 Juli ini, keputusan RUPS-nya dia bagikan dividen DPR-nya gede. Akan berpotensi tembus ke sini. Ya. Coba gue pernah lihat dividen historinya dia bagi nggak sih? Pernah bagi nggak? Oh iya, dia memang nggak pernah bagi guys bintang mitra ini ya, BMSR ya. Nggak pernah bagi, terakhir bagi tahun 2000. Ya jadi ini gue cuma bilang ya guys ya, ini sebenarnya perusahaan udah bau-bau beggar, sangat beggar ini baunya.
Cuman historinya dia nggak pernah bagi dividen udah puluhan tahun nih. Ya, puluhan tahun yang terakhir dia bagi tahun 2000 nih. Ya. Jadi gue bilang harga ini bakal tembus ke arah sini kalau dia bagi DPR 50% dividen. Tapi kalau nggak bagi, ya gue agak ragu sih tembus sampai ke situ ya, ke sini nih. 3.400 ragu kalau nggak bagi. Ya, ragu. Kemungkinan orang kebanyakan ini bakal take profit kalau udah tembus-tembus 1.000 lebih gitu. Ya. Jadi itu aja guys yang bisa gue bagiin ya. Ini gue udah kasih angkanya nih. Sebenarnya potensi banget tembus ke sini nih. Ya, sangat berpotensi. Angkanya beggar banget. Asal dia bagi dividen. Ya, sayangnya dia ya kalau per mah lo udah ini pernya aja ya 2 kali 4 berarti 0,5. Gila 2 kali 4 8 kali. Enggak, sorry ya, 44% kali 4. Gila. 160% pernya dong. Gila. Ya. Oke, ini emang gila guys ya. Bakal beggar ya. Jadi triknya gimana ya, lo kalau mau akumulasi nggak apa-apa sampai RUPS, ya habis itu lo lihat RUPS keputusannya apa. Kalau dia bagi dividen, lo udah bisa kira-kira di 2023 dia lari kemana. Berpotensi ke sini kalau 50%. Ini angka paling realistis dari gua. Ini ya. Oke guys, sampai sini aja guys. Semoga video gue bermanfaat. Ya, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.